Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riar Egy Pesiana, mahasiswa semester 6 Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Kampus Pertanian. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis e-commerce pada komoditas mengkudu. Mari simak video berikut ini. Analisis yang dilakukan yaitu menggunakan dua marketplace, diantaranya ada Shopee dan juga Tokopedia. Adapun yang dilihat yaitu dari 3 jenis kemasan, diantaranya ada kemasan bulk atau curah, ada kemasan biasa, dan juga ada kemasan bermerek. Berikut penjelasannya. Yang pertama, di sini ada kemasan bulk atau curah. Kemasan bulk atau curah ini merupakan satuan barang yang ditangani dan ditransportasikan dalam jumlah yang besar. Nah, biasanya ini tidak menggunakan pengemas khusus atau hanya sekedar menggunakan karung, kotak, ataupun peti kardus seperti itu. Nah, di sini ditampilkan pada 5 baris pertama, ini merupakan analisis menggunakan marketplace Shopee. Nah, di sini ada 5 terlaris, yaitu ada daun mengkudu yang dijual dengan harga 100, kemudian ada buah mengkudu, bubuk mengkudu, simplisia mengkudu yang tersebar di tokonya ini berada di Kota Jakarta, Surabaya, Kabupaten Situbondo, dan juga Jakarta Barat. Nah, penjualannya ini berada di kisaran mulai dari 45, 100 hingga 400-an. Nah, selanjutnya untuk di Tokopedia sendiri ada di barisan bawah 5 ini ada buah mengkudu, kemudian ada bubuk atau serbuk, ada kapsul, dan juga daun mengkudu muda. Nah, di sini sudah tertulis nama-nama toko yang berada di Tokopedia. Nah, untuk wilayahnya sendiri ini berada di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan juga di Yogyakarta dan juga Surabaya. Kemasan yang selanjutnya yaitu kemasan biasa. Nah, di sini pada 5 baris pertama ini merupakan survei yang dilakukan pada marketplace Shopee. Nah, di sini dapat dilihat antara di marketplace Shopee dan juga Tokopedia ini terdapat kapsul, kemudian simplisia, ada serbuk. Nah, kemasan yang digunakan ini relatif plastik bening transparan, kemudian juga ada botol yang hanya menggunakan label yang seadanya tanpa adanya legalitas produk seperti izin Badan POM, MUI, dan PIRT. Nah, di sini diketahui produk-produk ini di Shopee berada pada kisaran 11.000 hingga 30.000. Nah, kemudian untuk di Tokopedia, untuk produk simplisianya ini berada pada kisaran 10.000 hingga 35.000 tergantung dari kapasitasnya. Selanjutnya ada kapsul. Kapsul di sini juga berkisar antara 17.000 sampai 20.000, dan juga ada serbuk. Di sini 500 gram dihargai dengan 15.000. Untuk sebaran wilayahnya sendiri, toko ini di Shopee berada di wilayah Kabupaten Serang, Klaten, Bekasi, Karawang, dan juga Pasuruan. Selanjutnya untuk Tokopedia ini 5 teratas berada di wilayah Tangerang, kemudian ada di Sleman, Serang, Situbondo, dan juga Klaten. Selanjutnya untuk kemasan yang ketiga yaitu kemasan bermerek. Nah, kemasan bermerek di sini sudah lebih bervariatif dan menggunakan label yang telah berisi di mana ada legalitas produknya, ada komposisi, kemudian ada aturan pakai atau cara penggunaan produk, dosisnya, expired, dan lain sebagainya. Nah, di sini 5 teratas ini merupakan survei yang dilakukan pada marketplace Shopee, kemudian 5 terbawah ini Tokopedia. Nah, 5 teratas pertama di Shopee ini ada produk jus mengkudu, kemudian ada buah merah mengkudu, kemudian ada fermentasi mengkudu, ada gourmet di mana susu yang dipadu-padankan dengan buah mengkudu, kemudian ada jus mengkudu noni. Nah, kisaran harga yang ada di Shopee ini cukup variatif, mulai dari 20.000 hingga
ada 100.000 hingga 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk di Tokopedia sendiri, varian produknya ini juga hampir sama. Ada jus, di sini juga terdapat sari buah, ada kapsul, dan juga ada produk turunan yang berbeda dari di Shopee. Ini ada shampoo. Nah, terlaris di Tokopedia ini shampoo cukup tinggi, dimana penjualannya 2.000 lebih. Kemudian penjualannya ini ada yang 3.000 lebih di kapsul. Nah, untuk sebaran wilayahnya sendiri di Tokopedia ini ada yang di Bekasi, Jakarta Timur, Tasikmalaya, Jakarta Barat, dan Tangerang Selatan. Nah, ini mayoritas berada di wilayah barat bagian Jakarta. Nah, untuk nama-nama tokonya sudah dapat terlihat pada tampilan di bawah foto katalog produk tersebut. Nah, ini bisa dilihat perbandingan antara kemasan bermerek yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Tentunya pada kemasan bermerek ini harganya lebih tinggi dibanding kemasan yang curah maupun kemasan biasa. Marketplace merupakan perantara antara penjual dan juga pembeli, atau bisa juga disebut dengan pihak ketiga. Sedangkan e-commerce sendiri merupakan transaksi pembelanjaan yang dilakukan secara online. Dalam melakukan manajemen pemasaran pada suatu usaha, ini merupakan hal yang penting, di mana manajemen pemasaran ini berfokus pada produk atau usaha sehingga dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. Dalam penggunaan marketplace ini tidak hanya berpatok pada media sebagai media transaksi kepada konsumen, namun ini juga bisa dilakukan agar konsumen dapat ikut serta mempromosikan usaha atau produk yang kita miliki kepada konsumen lain atau calon pembeli lain. Berdasarkan analisa produk terlaris, kemudian berbagai jenis kemasan yang dilakukan pada marketplace Shopee dan juga Tokopedia dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, mengenai kemasan bulk, ini didominasi pada produk segar seperti buah dan juga daun mengkudu. Kemudian ada Simplicia, ada produk powder atau bubuk. Jenis kemasan bulk atau curah ini rata-rata dijual dengan harga yang murah dengan penjualan yang cukup banyak di beberapa toko, diantaranya ada di Jakarta, kemudian Surabaya, Situbondo, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk yang kedua ada kemasan biasa. Nah, ini didominasi produk kapsul, Simplicia, dan juga bubuk. Produk yang dikemas menggunakan kemasan biasa ini penjualannya tidak begitu banyak, karena mengingat harga yang sedikit lebih mahal dari kemasan bulk, namun dengan kemasan yang rata-rata plastik, kemudian tanpa adanya legalitas produk. Nah, produk terlaris pada kemasan biasa ini berada. Yang ketiga ada kemasan bermerek. Pada kemasan bermerek ini tampilannya lebih variatif, produknya lebih variatif, di mana ada beberapa macam produk turunan, ada jus mengkudu, ada fermentasi mengkudu, ada kapsul ekstrak mengkudu, ada shampoo dengan bahan dasar mengkudu, ada sari buah mengkudu. Nah, kemasan ini terkesan premium, di mana ada botol plastik, ada botol kaca, ada kemasan box, ada sachet, dan lain sebagainya. Legalitas produk di sini juga sudah tersedia, seperti adanya BPOM, adanya MUI. Nah, meskipun pada kemasan bermerek ini harganya lebih tinggi dari jenis kemasan lain, penjualannya pun di sini dapat dilihat juga angkanya tinggi. Nah, persebaran dari toko ini ada di wilayah Kediri, ada di Jawa Barat, dan juga Surabaya. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penggunaan marketplace, rencana yang akan saya lakukan yaitu menggunakan marketplace Shopee. Nah, hal ini didasari karena beberapa hal, di antaranya yang pertama, dengan menggunakan Shopee ini bisa dilihat penjualan produk pada tiap bulannya. Kemudian marketplace Shopee ini peningkatannya cukup cepat dengan berbagai program atau promo yang menarik. Kemudian adanya dibuktikan survei dari Ipsos Indonesia bahwa Shopee ini menduduki peringkat pertama baik brand use most often atau
penggunaan oleh pengguna Shopee, kemudian top of mind yang ada di pikiran konsumen, kemudian penetrasi konsumen, dan nilai transaksi yang dilakukan oleh pengguna Shopee. Kemudian dengan pemilihan marketplace Shopee di sini, saya berencana melakukan penjualan produk dengan 2 jenis, yaitu yang pertama produk sendiri, yang kedua melakukan dropshipper. Nah, untuk produk sendiri di sini saya memanfaatkan komoditas mengkudu yang cukup melimpah yang ada di wilayah saya, daerah Boyolali. Nah, penggunaan mengkudu ini nanti akan saya olah menjadi produk Simplicia mengkudu, di mana ini nanti akan dilengkapi dengan legalitas berupa PIRT dan juga dikemas menggunakan kemasan plastik putih transparan yang divakum. Nah, pemvakuman ini bertujuan agar meminimalisir adanya hama atau udara yang masuk, sehingga harapannya Simplicia mengkudu ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada kemasan pada umumnya. Nah, selanjutnya untuk dropshipper di sini saya bermitra dengan produk fermentasi mengkudu Mustika Noni, di mana ini yang berada pada toko Sumber Waras Selalu. Nah, ini tokonya berada di Surabaya tadi, yang ada pada akun Shopee. Nah, di mana ini selain karena legalitas produk yang sudah terjamin, harga yang dibanderol pun juga cukup terjangkau di kalangan masyarakat, yaitu satu botol dihargai dengan Rp20.000 dengan penjualan per bulan ini mencapai 69 botol. Nah, harapannya dengan melakukan bermitra dengan toko Sumber Waras Selalu ini lebih mudah dan juga efisien, karena di sini saya tidak harus menghasilkan produk atau membuat suatu perizinan, namun bisa melakukan penjualan produk yang sudah terstandar dan memiliki banyak khasiat untuk masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam pengucapan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.